Ya, kita mulai. Terima kasih ya. Siapa tadi? Dionisius ya. Terima kasih ya Dion ya. Ya, Sama Bu. ya. Kita kuliah mulai ya. Jadi analisa struktur 1 merupakan mata kuliah di semester 1. Semesternya kalian sudah menjadi mahasiswa meskipun baru. Berisi pengenalan pengetahuan teori, contoh perhitungan, dan penerapannya nanti dalam desain bangunan. Bangunan teknik sipil khususnya. Dan mata kuliah analisa struktur 1 ini atau mekanika teknik merupakan secara umum ya, merupakan pengetahuan penunjang tentang teknik membangun, teknik bangunan ya. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui perlunya pengetahuan dasar mekanika teknik serta penerapannya di dalam desain bangunan, serta memiliki kemampuan menghitung pembebanan sederhana untuk konstruksi di teknik sipil. Ada banyak bangunan di teknik sipil, membangun rumah, membangun jembatan, membangun jalan, dan sebagainya, bahkan membangun waduk, ya. Silakan yang lain untuk itu, sepertinya terganggu rasanya ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Sambil admit juga Bu Vero, ya. Kemudian konsep dasarnya nih dari cabang ilmu fisika ya nih, cabang ilmu fisika yang berbicara tentang keadaan diam atau geraknya benda-benda yang ada di situ yang mengalami gerak kerja atau aksi gaya. Nanti misalnya nih suatu kendaraan yang terletak di atas jembatan, beban roda pada jembatan tersebut adalah suatu beban atau gaya, itu nanti akan berbicara seperti itu. Nah, gaya sendiri merupakan, Ibu sambil WA, ini ada yang WA. Gaya sendiri adalah sesuatu menurut pemikiran Bu Vero tulis begini, adalah sesuatu yang menyebabkan deformasi pada suatu struktur. Gaya mempunyai besaran, dia mempunyai besaran, kemudian arah, dan digambarkan dalam bentuk vektor. Nanti kita bicara vektor di minggu ketiga. Yang arahnya ditunjukkan dengan anak panah. Vektor itu berupa anak panah. Sedangkan panjang vektor digunakan untuk menunjukkan besarannya. Tuh ya. Hukum Newton nih, karena tadi sudah berbicara kalau udah tahu gaya dan reaksi, ada gaya dan ada reaksi, ada aksi dan ada reaksi, maka kita larinya ke hukum Newton, dari hukum Newton ini, fisika kan. Nah, di hukum Newton pertama, ada 3 hukum Newton. Hukum Newton yang pertama, setiap benda akan, kok ada yang chat box? Ya, silakan. Setiap benda akan untuk mempertahankan, jadi akan mempertahankan kondisinya itu diam atau bergerak dengan lurus yang beraturan, kecuali terdapat gaya yang mana bekerja untuk mengubahnya. Jadi benda itu kan berusaha untuk diam atau bergerak dengan lurus yang beraturan, jadi konstan, istilahnya 0, itu yang dia mau. Namun jika ada gaya yang bekerja atau menyinggung atau mempengaruhinya, itu akan mengubahnya. Ya, ini bunyi dari hukum Newton. Setiap benda akan untuk mempertahankan kondisi diam atau bergerak dengan lurus yang beraturan, kecuali terdapat gaya yang mana bekerja untuk bisa mengubahnya.
Jadi bila resultan gaya bekerja di suatu benda nilainya 0, maka benda yang pada awalnya dalam keadaan diam akan tetap untuk diam. Nah, kita berusaha seperti itu. Nih, seperti ini. Ya, jadi total gaya di situ tuh sama dengan 0 nanti. Ya, di mana F adalah gaya, ya. Di situ harusnya nanti sama dengan 0. Ada apapun di situ, di jembatan pun nanti kalau ada sesuatu yang di atas jembatan itu berusaha si jembatan itu aman 0. Kalau tidak 0 kan bisa ambruk, bisa patah gitu. Jadi harus 0 meskipun ada beban di atasnya. Untuk hukum Newton kedua. Hukum Newton 2, percepatan suatu benda nantinya akan sebanding dengan jumlah dari gaya atau resultan gaya yang bekerja di benda itu serta berbanding terbalik masanya. Ya, percepatan suatu benda nantinya akan sebanding dengan jumlah dari gaya atau resultan gaya yang menjadi. Jadi artinya nanti jembatan itu kan punya penumpu atau namanya penumpu. Ya, punya penumpu atau tumpuan. Nanti ada gaya di atasnya jembatan. Siapapun yang jalan di situ itu adalah gaya, beban, gaya berbentuk beban. Nah, jembatan itu mempunyai resultan R. R itu adalah penolak si beban. Nah, totalnya semua ini jika dijumlahkan tuh harus posisinya 0, sama dengan 0. Atau artinya gaya itu harus sama dengan reaksi. Reaksi dari tumpuan atau gaya dari beban-beban yang di atas jembatan. Itu harus sama dengan 0. Ya, sigma F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa, satuannya kilogram, berat berarti, A adalah percepatan meter per detik, atau bahkan nanti bisa jarak. Nah, di sini. Ini prinsipnya. Jadi F sama dengan M dikali A. Persamaan di hukum Newton kedua. Ya, silakan. Nah, ya, yang ketiga, hukum Newton 3. Setiap aksi pasti selalu terdapat reaksi, sama besar serta berlawanan arah. Atau gaya dua benda satu sama lain pasti selalu sama besar serta berlawanan arah. Nih. Nah, sudah Ibu yang sampaikan tadi. Ada jembatan, nanti ada gaya, di atasnya apapun itu gayanya memberati jembatan, supaya jembatan itu bisa menopang gaya, maka dia punya penumpu yang besarnya itu sama dengan gaya. Maka jembatan itu sama dengan 0. Aman, 0. Tidak terpengaruh. Karena si beban, gaya, si aksi atau beban tadi, itu sudah dilawan oleh reaksi. Dengan nilai yang sama, supaya hasilnya 0. Karena sigma gaya, jadi gaya itu ada aksi dan ada reaksi. Sigma F di hukum Newton pertama sama dengan harus 0. Di hukum yang ketiga ini, Newton ketiga, itu ada aksi, harus dilawan dengan reaksi. Enggak harus bawah dan atas, bisa kanan dan kiri. Ada aksi, ada reaksi. Nanti di titik ketemu Bu Vero ini harus 0. Karena kata hukum Newton pertama. Hukum Newton kedua, aksi dan reaksi. Reaksi adalah lawan dari aksi, perlawanan dari aksi. Ya. Hukum Newton kedua adalah semua gaya atau semua F di atas adalah aksi, F di bawah adalah reaksi. Itu semua kalau dijumlahkan sama dengan 0. Seimbang artinya. Keseimbangan atau kesetimbangan. Nah, dari sini ada pertanyaan. Ya, kita nanti 3 menit lagi berhenti, kita masuk lagi ya.
Nah, ini ada analogi nih, kayak pada Ibu kok nulisnya pava manusia tuh, pada manusia. Ini pada. Nah, seperti yang dilihat itu, nih panjang gaya, 1 m gayanya dia. Ya, orang berdiri dengan beratnya 50 kilonewton. Arah berat terlihat nggak tuh itu? Arah berat ke bawah sesuai dengan gravitasi kan, ditunjukkan dengan gambar anak panah ke bawah dengan itu. Nah, jadi 50 kilo beratnya tadi adalah gaya yang diakibatkan oleh orang berdiri, merupakan beban dia tersebut dengan arah gaya ke bawah ya, diwakili sebagai gambar panah dengan panjang. Karena panjang 1 meter setara dengan berat 5 itu merupakan gaya. Nanti yang akan dipengaruhi oleh gaya adalah yang di bawahnya itu, lantai, entah jembatan, entah apa di situ. Nah, itu sudah merupakan salah satu gaya. Nah, sekarang kalau garis kerja gaya adalah garis lurus yang melewati gaya. Ini seperti ini ya, sebentar ya. Jadi Ibu tegaskan lagi atau nanti ya, Ibu tegaskan lagi bahwa pengertian dari hukum Newton, ada sambil admit ya. Pengertian dari hukum Newton ya, itu mempunyai hubungan dengan gaya yang bekerja di suatu atau sebuah benda. Contohnya orang tadi ya. Hukum Newton mempunyai hubungan, jadi tentang gaya yang bekerja di suatu atau di sebuah benda dan gerak dari benda tersebut sendiri, ya. Sambil bergerak juga bisa itu benda itu. Dibebani, bergerak juga dan dia membebani juga, membebani sesuatu yang diam itu juga bisa, itu di jembatan itu. Nah, hukum ini dirumuskan atau dikemukakan pertama kali oleh siapa? Sir Isaac Newton ya, Sir Isaac Newton. Seorang fisikawan juga ahli matematika dengan ahli fisika. Berasal dari mana? Dari namanya sudah terlihat dari Inggris ya, dari Inggris. Nah, di situ ya. Nah, hukum Newton juga hukum yang menggambarkan mengenai hubungan dari gaya yang bekerja di benda serta gerak yang disebabkan olehnya. Dan hukum ini terdiri dari 3 tadi yang Ibu sebutkan. Jadi intinya nanti kan akan tahu di situ ada beban dan ada tumpuan. Beban itu sebagai aksi, tumpuan sebagai reaksi supaya yang dipengaruhi itu hasilnya